Selamat datang kembali dalam ibadah Minggu 5 Desember 2021 bersama dengan saya Sani. Mari kita simak informasi GKS News minggu ini. Informasi yang pertama, kami mengajak setiap jemaat agar dapat tertanam di dalam home ataupun kelompok sel yang ada di gereja ini. Bagi jemaat yang belum tertanam di dalam home, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Kids juga mengadakan home setiap hari Rabu pukul 5 sore. Kami menghimbau agar setiap orang tua dapat memfasilitasi setiap anak-anaknya untuk tertanam di dalam home Aero Kids. Today's Message Podcast akan kembali tayang pada hari Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel Today's Message. Kami percaya melalui podcast ini akan memberkati kehidupan Anda. Doa pagi akan kembali diadakan pada hari Sabtu pukul 5.30. Kami mengajak agar setiap jemaat dapat menghadiri doa pagi. Starji akan kembali mengadakan ibadah secara onsite pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 15.30. Dan berikut adalah link untuk RSVP. Informasi berikutnya, gereja kita akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 10 pagi. Pastikan setiap jemaat dapat mengajak kerabat ataupun sahabat Anda untuk menghadiri ibadah Natal tahun ini. Informasi yang terakhir, bagi setiap jemaat yang hadir ibadah secara onsite, Anda dapat mengembalikan persepuluhan ataupun menabur benih mukjizat dengan cara scan QR Code yang tersedia pada banner di lantai 1, 4, dan 5. Dan bagi jemaat yang hadir ibadah secara online, Anda dapat menabur benih mukjizat ataupun mengembalikan persepuluhan dengan cara mentransfer ke rekening berikut ini. Demikianlah informasi GKS News untuk minggu ini. Saya Sani, pamit undur diri. Selamat beribadah dan Happy Sunday! Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, dimanapun saudara berada, baik yang hadir di sini ataupun yang nonton di rumah, mau lagi di ranjang atau dimanapun, saya mengundang semua saudara bangkit berdiri. Siapa yang bersyukur saudara bahwa kita masih bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan, amin. Walaupun kita mungkin mendengar ada varian baru dari COVID segala macam, tapi kita percaya tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul di tempat ini, amin. Kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Siapa yang percaya bahwa namanya adalah nama di atas segala nama, amin. Mari kita puji. Kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka.
Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Yesus kau Raja. Come on, say. Satu nama. Nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, dahsyat perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Oh, Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Kami menyembahmu Tuhan. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Jesus, come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Let's sing, come and praise. Come and worship. Come and praise Him. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Come and worship. Come and worship. Come and praise
worship, come and worship, come and worship, come and praise Him, come and praise Him, come and magnify our God, Redeemer King. Sekali lagi, come and worship, come and worship, come and praise Him, come and magnify our God, Redeemer King. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan Jesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Kami menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, sebab namamu besar Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, Jesus, the death could not hold, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the King, yours is the glory, yours is the name above all names. The death could not hold, the veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari kita nyanyikan kembali. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari saudara ambil waktu untuk sembah Tuhan saat ini. Ajaib Kau Tuhan. Oh, mari saudara angkat suaramu untuk sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Saudara, seperti lagu tadi dikatakan bahwa ajaib Kau Tuhan, bahwa Tuhan penuh kuasa. Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa? Bahwa hidup kita sepenuhnya dipegang tangannya. Bahwa Dia yang sanggup pulihkan keadaan kita. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Dan bahwa di dalam lagu itu dikatakan bahwa tak akan goyah selamanya. Sebab hidup kita di tangan Tuhan. Hidupmu bukan di tangan bisnismu, bukan di tangan usahamu, bukan di tangan kondisi ekonomi. Jika hidupmu ada di dalam tangan kondisi ekonomi atau pandemi, hidupmu akan tergoncang. Hidup kita akan tergoyahkan. Jika hidup kita hanya tergantung karena bos kita baik atau buruk, hanya tergantung karena kondisi keuangan, semua akan tergoyahkan. Tapi di dalam lagu itu dikatakan bahwa seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu-satunya alasan bahwa hidup kita tidak akan tergoyahkan. Ada amin saudara. Dan saya masih percaya mungkin di depan kita tidak tahu ada apa. Mungkin ada pandemi masih berlanjut. Mungkin ada varian datang baru. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kepercayaan kita bukan ada di dalam vaksin, bukan ada di dalam obat-obatan. Kami bersyukur atas segala obat-obatan yang telah ada. Tapi kami percaya bahwa kekuatan kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jika saudara percaya, nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hanya jemaat Tuhan saja. Ajaib Kau Tuhan, keadaanku.
tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Apa yang telah direbut oleh musuh-musuhmu, mungkin usahamu direbut saat pandemi, itu bahkan dikembalikan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin keadaan yang sudah, mungkin karena pandemi atau karena apapun, karena satu dan lain hal, yang mungkin terkesan sudah tidak bisa dikembalikan lagi, Tuhan sanggup memulihkannya. Dan saya percaya, saya hanya diingatkan bahwa di atas kayu salib, seperti lagu tadi juga dikatakan bahwa tidak ada kematian, kuasa kematian sudah dipatahkan. Dan saya percaya di atas kayu salib tidak ada satu sakit penyakit pun. Tidak ada satu sakit penyakit pun. Seolah-olah Tuhan ketika mati di atas kayu salib, dia lupa ada satu sakit penyakit yang ditinggalkan. Tapi di atas kayu salib, semua cambukan yang sudah di atas tubuhnya, itu semua bahwa oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan. Tidak ada satu sakit penyakit pun, baik yang terbesar, stadium 4 atau apapun itu, bahkan sampai yang paling sepele pun, tidak ada satu sakit penyakit pun yang tidak ditanggung oleh Kristus. Dan semua sudah dibayar dengan darah yang mahal. Dan saya hanya diingatkan bahwa ada penyakit-penyakit yang mungkin terkesan genetik. Penyakit-penyakit mungkin yang terkesan, oh ini memang sudah ada bawaan dari sebelumnya. Mungkin juga ini penyakit karena konsekuensi dari kebiasaan yang salah. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan menanggung segala sakit penyakit di atas kayu salib. Bahkan yang mungkin terkesannya karena kesalahan diri sendiri. Tahukah saudara bahwa segala dosa sudah ditanggung juga di atas kayu salib? Bahwa Tuhan sudah memikirkan kesalahan-kesalahan yang akan kau buat. Dan bahwa dia sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Dan semua sudah selesai. Sebab itu saya percaya pada hari ini, saya akan deklarasikan pada hari ini, segala sakit penyakit yang mungkin terkesan seperti genetik, mungkin karena kesalahan sendiri. Mungkinkah itu gula, mungkinkah itu apapun. Mungkin kata dokter, oh ya udah ini harus minum obat terus. Tapi saya percaya pada hari ini ada kesembuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita masih berkuasa. Bahwa Tuhan kita betul-betul sudah menang di atas kuasa maut dan dosa. Dan saya berdoa pada hari ini agar ada kesembuhan. Ada pemulihan. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Nyanyikan dari hatimu Bapak Ibu. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia Mari sembah Dia. Glory, hallelujah. Sharalayamu, Seranaralo.
somebody, hallelujah. We worship you, oh God. We worship you, oh God. Hallelujah. Shana rala yama rala no. Oh my Jesus. Shiralaya maralaya nurulaya siralaya mo. Haleluya. Tiada yang lain selain Engkau dalam hidup ini. Tiada yang lain selain Engkau dalam hidup ini. Apa yang kami sedang lewati, apa yang sedang kami alami, tidak ada satupun yang tidak Engkau ketahui. Engkau tahu bahkan sampai rambut di atas kepala kami pun Engkau tahu. Bahkan kami sendiri tidak tahu. Engkau yang tahu. Kalau Engkau tahu sedetail itu hidup kami, kami percaya ke depan Engkau lebih lagi juga Tuhan, yang sudah menyediakan bagi kami bahkan detail yang kami tidak tahu. Engkau sudah sediakan. Engkau sudah siapkan. Engkau sudah siapkan buat kami. Dan biarlah Tuhan kami menyiapkan diri untuk hal itu. Terima kasih Tuhan. Seringkali justru kami yang tidak siap untuk menerima apa yang Kau mau berikan bagi kami. Buat kami Tuhan sadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pemberian. Hidup ini adalah kemauan dari kami bersama-Mu Tuhan untuk berjalan dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan roti dan anggur yang ada, kami akan makan dan minum. Dan kami menjadi satu dengan Engkau. Dan ketika kami bersatu dalam kematian, kami bersatu dalam kebangkitan, kami bersatu dalam kekuatan, kami bersatu dalam kemenangan. Maut telah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan diri kami untuk terima perjamuan ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau pegang roti di tangan kananmu. Bagi mereka yang berusia 12 tahun ke bawah, biar engkau tetap ikuti prosesi ini, tapi engkau tidak perlu makan dan minum roti ini. Bagi mereka yang percaya, biarlah Tuhan ini menjadi satu kekuatan buat Anda. Bukan sebagai satu kebiasaan, tapi satu kesatuan bersama dengan tubuh dan darahnya. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Ketika pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan setelah Ia makan, Ia mengambil cawan yang berisi anggur dan Ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil waktu. Love you, Lord. Sheranaya naru. Hallelujah. Jesus, oh God.
Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya bersyukur buat hari ini Engkau sudah pimpin kami sampai hari ini. Di penghujung tahun ini, di bulan terakhir di tahun ini, kami boleh masih melihat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, perkenanan-Mu, Your favor, Your grace, Your goodness, Your mercy. Kami alami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami sangat-sangat percaya. Tahun 2022 dan seterusnya. You have already there. Engkau sudah ada di sana menyiapkan jalan bagi kami. Tempat bagi kami. Kekuatan bagi kami. Engkau sudah menyediakan jalan bahkan bagi kami. Siapkan kami, mau siapkan hati pikiran kami untuk bisa dengar isi hati. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar perkataan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. God bless. Shalom. Haleluya buat Anda yang hadir di sini. Bagi Anda yang hadir sebagai tamu, saya bersyukur ya Anda bisa bersama-sama, dan juga bagi yang menyaksikan melalui streaming, Tuhan memberkati. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, sudah Desember, ya sudah Desember, Natal, dari tanggal 1 suara bunyi lagu Natal sudah ada di mana-mana. Ya, oke, kita baru aja menyelesaikan rangkaian acara kemarin hari Jumat, Sabtu untuk Zion Man. Mana Zion Man? Haleluya, pagi. Mereka punya yell sendiri, saudara ya. Kalau saya bikin yell di sini tuh jadi rame, saudara. Oke, jadi Zion Man dari Jumat dan Sabtu kemarin luar biasa, kita sharing, kita berbagi di sana. Dan Zion Woman, mana Zion Woman? Haleluya, hari Sabtu kemarin malam mereka ada acara Natal, luar biasa, saya percaya Tuhan memberkati. Nah saudara, saya berdoa untuk ibadah hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan buat kita semua. Dan satu kata yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah wake up. Wake up, coba bilang wake up. Saudara, tahukah saudara untuk bangun pagi banyak orang susah? Hah? Apakah Anda termasuk di dalamnya? Saudara, kita keenakan tidur lagi hujan begini, saudara ya, rasanya kita mau tidur gitu. Dan kadang-kadang kita membutuhkan bantuan, bala bantuan. Kadang-kadang bala bantuan pun tidak membantu kita. Karena ketika dia bunyi kita matiin lagi kan? Iya kan, wakernya gitu kan, punya pengalaman, coba yang punya pengalaman, betul ya. Semua orang pasti punya pengalaman yang sama, apalagi kalau Anda sudah capek banget. Dan Anda pasti menyalahkan itu dan Anda bisa matikan lagi. Tapi kadang-kadang kalau tanpa itu kita nggak bisa bangun, ada yang begitu ya, keasikan tidur. Hati-hati dengan keasikan tidur, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Sekali lagi hati-hati dengan keasikan tidur. Ya, jangan juga sampai Anda nggak bisa tidur, nanti nggak bisa istirahat tentunya. Tapi jangan sampai Anda keasikan tidur secara fisik, apalagi secara spiritual. Ya, nah saudara, kalau Anda dengar waker biasa, tapi Anda pernah dengar nggak bunyi sirene yang seperti ini? Pernah dengar? Coba Anda bisa dengar nggak sirene yang bunyi? Ada pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Saya pernah ngalamin ini 2 kali. Pertama ketika saya ada di Arizona, ketika lagi asik tidur, suara sirene ini bunyi. Semua harus bangun dan harus turun, gak boleh pakai lift, jalan lewat tangga darurat, turun. Dan saya sampai lupa paspor saya ada di atas. Saya turun, ketika turun kita sedang udah malam lagi, udah mau menjelang pagi, udah dingin. Saudara, apa yang terjadi? Kafenya kebakaran. Kafeterianya kebakaran. Wah, itu jadi rame gitu ya. Itu adalah yang pertama pengalaman saya di Arizona. Pengalaman yang kedua adalah ketika saya bersama dengan Pastor Lewi ada di Manado. Sebelum pandemi. Mengalami gempa skala 7, skala Richter lebih. Dan itu menggetarkan karena itu hotelnya sampai goyang, bunyi krek. Di ujung-ujungnya sudah pada retak. Sampai saya pun bisa terpental lagi tidur. Kecuali Pastor Lewi, tidur nyenyak tanpa harus bangun. Oh luar biasa. Orang Sangir ini memang dahsyat saudara. Dia tidak pernah tahu kalau lagi ada gempa 7 skala Richter berpotensi tsunami.
Saudara, itu menggetarkan sekali dan membuat saya akhirnya bingung apa yang terjadi. Haleluya. Nah, biasanya kalau lagi begini panik, saudara. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat saya akhirnya nggak bisa tidur belakangan setelah itu. Nah, oleh karena itu Saudara, saya dengar itu pernah 2 kali. Dan saya berharap tidak dengar itu lagi. Ya Saudara. Nah Saudara, makanya jangan berpikir kalau pelayanan keluar kota, keluar negeri enak. Kalau lagi begini Saudara, setengah mati loh Saudara. Saudara, saya masuk kepada poin yang saya mau sampaikan hari ini. Sadar atau tidak sadar, dunia sekarang ini, kalau Anda perhatikan nampaknya, coba bilang sama saya nampaknya. Nampaknya atau kelihatannya itu semakin baik. Kalau Anda lihat semakin baik, semakin maju, lebih cepat, mudah, cepat, nyaman, betul nggak begitu? Ya, sehingga tanpa disadari Saudara, ketika semua itu kelihatan baik, maju, nyaman, enak, gampang, apalagi dengan teknologi, maka kita akan berkata zaman gua nggak sama zaman bapak gua, udah beda memang sekarang. Yes. Saudara tahukah Saudara, tanpa sadar orang Kristen begitu enjoy dengan semua kemajuan yang dialami. Saya tidak bilang itu tidak kemajuan, tapi tanpa Anda sadar Saudara, Anda tidak pernah mengerti bahwa itu membuat saudara dan saya terlena dan tertidur secara spiritual. Without knowing that, tanpa Anda sadari, karena Anda melihat semua jadi cepat, semua jadi mudah, semua jadi enak, akses gampang, belajar gampang semua. Dan tanpa disadari Saudara, itu justru membuat saudara dan saya terlena dan tertidur secara spiritual. Dan jangan heran kalau sudah begini, banyak orang, beberapa orang tidak mau maju secara rohaninya dan tidak mampu bahkan menyuarakan kebenaran. Nggak mampu lagi menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena sudah menikmati apa yang dunia berikan kepada saudara. Tanpa kita sadari saudara. Sehingga lama-lama kalau kita sudah seperti ini, hati-hati saudara. Makanya kenapa Tuhan taruh di hati saya, wake up. Karena kalau Anda nggak sadar nanti, kita akan menjadikan kerohanian, dengar baik-baik, kerohanian, ibadah, iman, pelayanan itu hanya opsi. Hanya opsi, pilihan. Boleh ada, boleh tidak. Anda akan merasakan itu seperti itu dan itu hanya alternatif. Bahasa saya adalah Anda menjadikan yang namanya ibadah, yang namanya doa, yang namanya baca firman hanya penyeimbang kehidupan. Anda tidak melihat itu menjadi esensial, Anda tidak melihat itu justru menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Saya kalau tanya orang mau Kristen ataupun bukan, percaya, khususnya kalau orang yang percaya sama Tuhan ya. Saudara, Pak, mereka kalau ditanya, apakah engkau tahu kalau engkau diciptakan Tuhan 100% kalau yang percaya Tuhan bilang iya. Apakah engkau yakin kalau engkau akan kembali lagi ke surga? Iya. Tapi persoalannya saudara, cuma keyakinan saja, tapi tidak ada bukti dalam kehidupan dia sehari-hari yang memperlihatkan bahwa hidup yang dari Tuhan ini penting. Anda ngerti maksud saya? Anda mesti mengerti satu hal nanti saudara, setan dan dunia ini, saya ulangi, setan dan dunia ini bekerja sama. Coba bilang bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk supaya saudara yang percaya kepada Tuhan, agar kerohaniannya terlena, tertidur, nggak ada aktif lagi, nggak menyala-nyala, itu memang target mereka. Dengan apa? Memberikan kenyamanan. Dengan apa? Memberikan kenikmatan. Dengan apa? Memberikan Anda kreativitas. Dengan apa? Membuat Anda semua serba cepat. Dan tanpa Anda menyadari lama-lama Anda merasa bahwa hidup ini nggak akan ada sengsaranya lagi. Ngerti maksud saya? Maka kesan itu ada dalam hidup saudara dan Anda terkesan nggak akan ada penderitaan, nggak akan kesulitan. Karena semua pasti bisa diselesaikan dengan teknologi. Makanya akhirnya Anda bilang, nggak penting ke gereja, nggak penting doa. Saudara ngerti? Coba yang ngerti lambaikan tangan buat sama di sini. Maka itu saudara, yang berbahaya adalah ketika rohani kita tertidur. Dan lebih bahaya lagi kalau tidur menuju kepada kematian rohani. Itu bahaya.
Saya mau kasih tahu saudara satu, kalau Anda mau catat boleh catat, saya nggak buat slide-nya yang ini. Saudara, kematian rohani lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada kematian jasmani. Saya ulangi sekali lagi, kematian rohanimu, kematian rohaniku, kematian rohani kita lebih mengerikan dan lebih menakutkan daripada kematian jasmani. Kematian jasmani selesai di 1x1x1. Tapi rohani saudara mati dalam kekekalan yang gak tahu sampai kapan waktunya selesai. Itu lebih mengerikan. Saudara ngerti maksud saya? Nah kalau Anda mengerti ini, maka Anda hidup di dunia ini Anda mesti tahu sementara. Coba, saudara mau lihat bahwa hidup yang Anda jalani sekarang ini sementara. Kenapa? Ketika Anda meninggal kelak, Anda ikut hidup kekal selama-lamanya, mau itu hidup kekal atau kematian kekal. Karena itu how you live now, bagaimana Anda hidup sekarang akan menentukan perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Ya menarik Alkitab berkata, Yesus berkata tertidur itu sama dengan kematian. Hah? Betul? Waktu Tuhan mau membangkitkan Yairus, dia bilang enggak, kenapa kamu pada nangis? Dia cuma tertidur pada ketawa. Waktu dia mau membangkitkan Lazarus, dia bilang ayo kita pergi, Lazarus tertidur. Hah? Tertidur. Saudara, bagi Allah tertidur dengan kematian is identik sebenarnya. So be careful Bapak Ibu Saudara. Dan Anda mesti mengerti bahwa pergerakan setan hari ini semakin intens. Coba katakan sama saya intens. Semakin intens karena apa? Dia sudah tahu kapan akhir waktunya segera tiba. Halo? Saya tahu ada beberapa orang gak suka kalau saya ngomong ada setan bergerak. Karena mereka berbilang begini, aduh pastor gereja suka berlebih-lebihan, setan melulu ngomongnya gitu. Oke ntar kita bahas saudara, saya akan bahas saudara. Supaya saudara mengerti. You have to aware. Anda harus sadar itu. Tahu nggak saudara setan tahu kapan waktu penyiksaan buat dia? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 28-29. Matius 8, 28-29. Setibanya Yesus ke seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan. Menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ini yang namanya the danger zone. Dan mereka itu pun berteriak katanya begini kepada Yesus. Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Jadi dia kenali betul kalau itu Yesus. Setan tuh tahu the spirit being. Dan Anda harus tahu Anda bukan makhluk jasmani semata tapi Anda adalah makhluk spiritual. Lalu dia bilang begini, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya apa? Setan ngomong begini, dia tahu when is his time. Dia tahu kapan waktunya. Karena dia tahu ini belum waktunya, kenapa mesti siksa aku? Kira-kira begitu. Anda paham maksud saya? Jadi dari sini saya mau mengatakan apa? Bahwa setan dengan intensitas yang makin dahsyat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak gereja lupa di sini. Bahwa dengan intensitas yang luar biasa setan lagi bergerak. Kalau boleh dia menyesatkan orang pilihan Tuhan. Kalau boleh dia seret orang pilihan. Orang pilihan bukan cuma jemaat doang, termasuk pendeta dan gembala sidang. Kalau boleh dia seret semua. Sehingga Anda tanpa sadar terbawa dengan arus yang sedang diberikan oleh dunia dan setan ini. Anda paham? Haleluya. Saudara, kalau Anda ngomong sama orang-orang di hari-hari ini, mereka percaya bahwa dunia akan semakin baik dengan teknologi. You know, teknologi akan membuat kita lebih baik, hidup akan lebih enak semua ini. Coba dengerin baik-baik. Saya nggak bilang bahwa hidup ini menjadi lebih jelek, bukan. I'm not a prophet, the doomer prophet, bukan. Bukan sesuatu yang nanti akan lebih buruk, tidak. Memang dunia akan membawa Anda seperti itu. Tapi Alkitab sudah berkata, Tuhan bilang tunggu waktu itu. Coba bilang tunggu waktu itu. Apa benar? Yes, tunggu waktu itu kata Tuhan. Karena orang ketika dalam kondisi nyaman, kondisi tenang, orang gak pernah menyadari what's going on. Di balik itu ada apa? Anda mesti mengerti pertempuran terbesar di alam semesta in the universe adalah kerajaan setan dengan kerajaan Tuhan. Kalau gak percaya nonton setiap film.
Semua film, mau yang namanya film-film perang, film-film Marvel, itu adalah antara soal apa? Yang jahat dengan yang baik, betul nggak? What is the spirit behind? So wake up, coba bilang wake up. Saya lagi mau nyampaikan ini supaya saudara ini sadar bahwa ini sesuatu sedang terjadi. Mari kita lihat satu ayat lagi, saudara, di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Saya mau minta Anda perhatikan baik-baik ayat ini ya. Tetapi tentang zaman dan masa, is about time, is about waktu, masa, zaman, kata Tuhan. Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nanti saya akan jelaskan kapan Yesus datang sebagai pencuri dan kapan dia datang bukan sebagai pencuri. Saudara, dia bilang begitu. Dia akan datang seperti pencuri. Kalau pencuri datang kasih tahu dulu atau enggak? Informasi kepada Anda enggak? Gue mau maling nih hari ini, gitu. Enggak. Dia nggak kasih tahu. Jadi dia datang suddenly, tiba-tiba. Betul? Oke, mari kita lihat ayat yang ketiga. Apabila mereka, Paulus bilang apabila mereka yang they live in this world, mereka yang hidup dalam dunia ini, bilang begini. Perhatikan. When the world say these things to you, dengar. I say it to you, kata Paulus. Apa katanya? Kalau mereka katakan semuanya damai, semuanya aman, karena we can control it now with our technology. Ketika semua orang dengar, tenang, aman, damai, tiba-tiba Anda akan dengar bunyi sangkakala seperti ini. Anda akan dengar bunyi sangkakala itu. Yang akan membuat saudara kaget. Sangkakala akan berbunyi. At that moment, ketika Anda bilang damai, aman, suddenly, Anda akan lihat saudara, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. At that moment, his time come, datang seperti pencuri bagi yang tidak ready. Wake up. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. No, you are not. Anda tidak hidup dalam kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur. Coba bilang jangan tidur. Jangan tertidur, your spiritual beings, rohmu jangan sampai tertidur, terlena dengan apa yang dunia sedang tawarkan buat saudara. Tapi kata Tuhan berjaga-jaga dan sadar. Halo? Amin? Coba bilang berjaga-jaga, sadar. Saudara tahu nggak saudara, kemarin ketika di Zion Man, ketika lagi kita ada acara, itu sejuk, angin semilir, itu kepengen tidur loh. Bawaannya kepengen physically. Saudara tahu ketika hidup ini nyaman, enak, tenang, spiritually you juga sama rasanya seperti itu. You nggak ada lagi fire, you nggak ada lagi sesuatu semangat untuk Tuhan. Kekristenan hanya opsi. Boleh ada? Boleh tidak? Halo? Nangkap? Kita lihat slide berikut ini. Kata damai yang ada di Alkitab tadi, bahasa aslinya adalah ierin. Herin artinya tidak ada gangguan. Tidak ada konflik, makmur, sejahtera. Hidup orang makin makmur, makin sejahtera, makin enak, makin enak, makin enak. That is damai, Herin. That at that moment ketika engkau capai itu, tiba-tiba sesuatu tiba. Dan you are shocked. Itu dia datang seperti pencuri. Saudara ngerti?
Halo? Berikutnya kita lihat. Kehidupan dan kondisi, Anda boleh lihat di dalam slide saya. Kehidupan dan kondisi rohani orang Kristen lebih penting, lebih menentukan daripada kerajinannya beribadah dan komitmennya dalam pelayanan. Saya nggak bilang ibadah nggak usah rajin, bukan itu yang saya maksud. Saya nggak bilang pelayanan nggak perlu komitmen, bukan. Anda boleh punya kerajinan dalam ibadah, Anda punya komitmen dalam pelayanan. My question is, bagaimana rohanimu? Are you still on fire? Atau Anda sedang tertidur? Kalau Anda tertidur, wake up! Karena waktunya sudah dekat. Kita lihat lagi slide berikutnya. Saya akan memberikan Anda supaya Anda mudah untuk bisa menangkap ini. Kematian rohani seseorang, saudara dan saya, bisa saudara dan saya Anda sadari, bisa disadari, aduh gua kayaknya udah mati nih rohnya, bisa begitu. Tapi bisa juga tidak saudara dan saya sadari. Bisa sadar, bisa enggak, ngerti ya? Ketika, perhatikan kalimat berikutnya. Seseorang, terutama orang Kristen, sadar akan rohaninya sudah mati. Ini saudara perhatikan baik-baik. Ia bisa berbuat seolah-olah tetap hidup rohaninya. Be careful. Saudara nangkep gak? Kalimat ini ngerti gak? Saudara, Anda bisa mati secara rohani baik sadar maupun tidak sadar. Tapi kalau kita sadar kita sudah mati dan masih dalam pelayanan, kita bisa berbuat seolah-olah kita tetap hidup in the spirit. Be careful. Kenapa saya ngomong begini? Karena terus Tuhan mengingatkan juga kepada kita semua bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus very careful. Siapa yang percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin singkat? Mari kita lihat satu ayat, Zakaria 4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Zakaria 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebelum saya bacakan ayat ini, saudara setuju nggak kalau saya ngomong begini? Perhatikan baik-baik ngomongan saya. Orang Kristen bisa tertidur rohaninya, sekalipun rajin beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Saudara setuju enggak? Coba yang setuju lambaikan tangan. Anda setuju? Berarti orang rohaninya bisa mati sementara rajin ibadah. Sementara ada pelayanan, bisa. Good kalau Anda sadar. Itulah saudara yang saya mau menyadarkan kita semua. Wake up! Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Lalu, sebagian Anda sudah tahu ayat ini, saya juga sering baca buat saudara. Tapi bagi Anda yang baru datang atau yang lihat streaming, perhatikan baik-baik. Datanglah kembali malaikat itu berbicara dengan aku itu. Lalu, dibangunkannya lah aku. Seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Saya baca ulang ayat 1. Perhatikan baik-baik. Kalau boleh baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan. Saya berhenti dari ayat ini. Saya tanya sama saudara. Zakaria tidur secara jasmani atau tidak? Kalau Anda baca ayat 1 ini. Secara jasmani dia tidur atau tidak? Hah? Yang bilang tidur angkat tangan. Oke, yang bilang tidak tidur angkat tangan. Yang bilang setengah tidur. Saudara, ayat ini jelas mengatakan datanglah kembali malaikat itu berbicara dengan aku ini. Dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Seolah-olah gua ini kayak lagi tidur tapi nggak tidur, tahu maksudnya? So artinya secara fisik dia tidak tidur. Berarti malaikat bangunin dia apanya? His spirit. Orang sekelas Zakaria bisa nggak aware rohnya tidur. Maka berkatalah ia kepadaku malaikat itu, apa yang kau lihat?
Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu 7 pelitanya, ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak, 1 di sebelah kirinya. Saya mau tanya, ayat kedua, ayat ketiga yang dilihat oleh Zakaria, itu dia lihat secara fisik, jasmani, or in the spirit? Tell me. Kalau secara fisik mah, nggak usah dikasih tahu, dia bisa lihat. But he cannot see because the spirit is sleeping. Makanya dibangunkan supaya you can see what God has given you. Apa yang Tuhan mau lihatkan in the spirit. Saya bersyukur teknologi membuat mudah untuk menjelaskan spirit dengan reality. Saya suka pakai contoh. Anda suka pesan belanja lewat platform online, pesan makanan. Saya mau tanya, transaksinya terjadi virtual atau realitas? Pembayarannya virtual atau realitas? Virtual, tapi barangnya datang realitas atau bukan? That is the virtual first, that come the reality. In the spirit and then in the reality. Yang dikasih lihat, itu yang dia nggak bisa lihat secara jasmani. Saya kasih tahu saudara, ada banyak jalan keluar yang Tuhan mau kasih lihat saudara. Ada banyak masa depan yang luar biasa Tuhan mau kasih lihat sama saudara. But kalau rohani kita tidur, we cannot see. Coba bilang sebelah saudara, wake up. Mau lihat apa yang Tuhan kasih lihat? Mau lihat apa yang Tuhan kasih lihat? Bilang lagi teriak, wake up. Lalu berbicaralah aku. Kataku kepada malaikat yang berbicara kepada aku itu. Apa artinya semua ini? Dia nggak ngerti. Karena Tuhan perlu menjelaskannya in the spirit. Spirit talks to the spirit. Maka berbicara malaikat berbicara dengan aku katanya, tidakkah engkau tahu arti semua itu? Jawabku, aku tidak tahu. Tidak Tuanku. Makanya Tuhan banyak mau memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Bukan hanya secara jasmani saja, tapi in your spirit. Ada amin? Satu ayat lagi saya mau ajak saudara lihat Yehezkiel 47 ayat 8 dan ayat 9. Ayat yang terkenal. Haleluya. Saya berharap sampai di sini Anda paham. Yang paham coba lambaikan tangan. You get what the message I give to you. Anda nangkep ini. Ya. Ayat 8 dia berkata kepada aku, Tuhan berkata kepada Yehezkiel, sungai itu, singkat cerita gini, dia melihat air dari bait suci, dari dasar naik dari semata kaki, sedengkul, sepinggang, lalu jadi sungai. Kira-kira gitu ya. Nah setelah itu begini ayatnya bunyinya. Dia berkata sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Arab Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, air itu jadi tawar. Air yang menjadi garam, banyak garamnya kena air itu jadi apa? Tawar. Terjadi pemulihan, terjadi restorasi, terjadi transformasi. Karena adanya sungai itu. Karena spirit itu hidup dari bait Allah. Bait Allah adalah saudara dan saya. When your spirit being is living, hidup, alive. Maka dari dalamnya keluar aliran-aliran air kehidupan kata Injil Yohanes. Lalu ayat yang ke-9. Sehingga, perhatikan baik-baik. Kemana saja sungai itu mengalir. Apa katanya? Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ulang baca sama saya mulai dari segala makhluk. 2, 3. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Makhluk hidup berkeriapan akan hidup. Bingung nggak? Saya ulangi. Makhluk hidup berkeriapan akan hidup. Bingung nggak? Saya ulangi. Sebelah sini. Makhluk hidup berkeriapan akan hidup. Bingung nggak? Makhluk hidup berkeriapan artinya makhluk ini kelihatan hidup dan punya aktivitas. Inilah orang Kristen yang punya kegiatan. Berkeriapan. Tapi sebenarnya tidur di mata Tuhan mati. Makanya ketika sungai itu mengalir, maka makhluk hidup yang berkeriapan, punya aktivitas, punya kegiatan, akan hidup. Once again, God will revive your spirit.
Orang Kristen dengar baik-baik. Yang rohaninya tertidur, nggak pernah wake up. Yesus datang pasti sebagai pencuri. Dia akan shock berat. Boom, tiba-tiba datang dia nggak siap. Berbahagialah saudara, that your spirit is alive. Waktu Yesus datang, dia bukan jadi pencuri, tapi dia jadi mempelai laki-laki yang siap Anda sambut dia. Itu yang Anda nanti-nantikan. Saudara nangkap? Clear? Coba bilang lagi sama saya, wake up. Saya kasih cepat aja beberapa ciri orang yang rohaninya tertidur ya. Karena saya nanti akan mau sampaikan kenapa Anda dan saya bisa tertidur. Dan gimana supaya wake up. Beberapa ciri, saya kasih contoh cepat aja, nggak ada di slide. Orang yang tertidur rohaninya biasanya pada umumnya yang saya dapati. Dia tidak bergairah dengan hal-hal spiritual. Enggak bergairah. Doa, gue malas ah. Bahasanya M. Malas. Doa, malas. Baca Alkitab, enggak. Udah cukup kok denger hari Minggu aja. Udah denger hari Minggu aja pendetanya khotbah lama banget lagi. Kayak gak berhenti-berhenti dia ngomong begitu. Anda ngerti maksud saya? Enggak gairah, hal-hal spiritual. Tapi, coba ngomong cryptocurrency. Coba ngomong robotic futures. You seperti alive, man. Tapi kalau spiritual, nggak ada waktu, pastor. Tapi untuk searching Google to know what is that crypto, you have time. Jangan salahkan saya anti bukan itu maksud saya. What is your priority? Prioritas Anda kemana? Saya percaya ciri orang rohaninya tidur. Tidur, bahasa kita tidur. Bagi Tuhan tidur sama mati. Pikiran saudara, dasar saudara mengambil keputusan semakin serupa sama dunia ini. Lihatin deh. Keputusan-keputusan saudara, dasar-dasar pemikiran saudara, dasar-dasar Anda mengambil keputusan makin sama dunia ini. Enggak lagi Anda melihat values in the Bible. Anda enggak akan lihat lagi the principles of the Bible. Anda enggak akan lihat lagi itu, Anda enggak hiraukan. Tapi apa yang ada di dunia tawarkan, itu yang Anda ambil keputusan. Kenapa? Karena rohmu tidak alert. Rohmu tidak lagi spiritnya, tidak lagi waspada, tidak lagi membara buat Tuhan. Jangan heran Anda akan setuju dengan beberapa value system yang ada di dalam dunia ini. Saya melihat ciri yang ketiga. Kita akan cari jawaban dari dunia ini bukan dari Tuhan. Kalau roh kita udah mulai tertidur, kita akan lebih tertarik cari jawaban dari Mbah Google. Dari apa yang ada dunia bisa tawarkan buat saudara, ketimbang Anda mencari jawaban dari Tuhan. Adalah ribet kalau sama Tuhan. Itu yang saya lihat. Saya kasih 3 aja, Anda bisa kasih lagi yang lain. Oke? Baik, kita lanjut ya. Are you ready? Kenapa saudara, kita orang Kristen bisa tertidur rohaninya? Yang pertama, kita mengejar yang salah. Kita ngejar yang salah. Coba, saya tanya deh. Anda percaya kan ada hidup kekal? Anda percaya kan? Siapa yang percaya gini jawaban pertanyaan mungkin lebih enak gini. Siapa yang percaya hidup di dunia ini sementara? Coba. Saudara percaya hidup ini sementara? Benar. Jadi yang gak sementara yang mana? Yang kekal. Di dalam kekekalan sama Tuhan. Kalau Anda mau pergi, gak usah jauh-jauh lah ya, ke Australia gitu. Dan Anda cuma mau liburan seminggu. Apakah Anda bawa termos, bawa kulkas, bawa apa lagi ya?
terus bawa rice cooker, terus bawa apa lagi gitu. Anda bawa apa enggak? Apa yang Anda bawa? Yang perlu selama seminggu ini atau cuma sementara, ntar gue balik lagi, betul nggak? Nggak mungkin ada bawa rice cooker yang gede gitu ya, minyak yang gede gitu ya. Lu mau kemana kan begitu? Why? You know ini cuma sementara. Tapi realitasnya, kita bilang hidup ini sementara, kita seperti itu, bawa yang gede-gede gitu loh. Kita lupa. Yesaya 55 ayat 2, firman Tuhan bilang apa? Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, kamu memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Maksudnya Tuhan lagi bilang gini, jangan sia-siakan apa yang ada sumber daya engkau membelanjakan sesuatu yang gak penting. Sedangkan telingamu datang kepadaku, dengarkan maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kemarin saya khotbah di Balikpapan. Problematik mengenai mental health. Saya diminta untuk bicara tentang mental health. Isu dari mental health yang banyak terjadi di generasi hari-hari ini. Saya cuma katakan begini, saya tidak sempat untuk memberikan Anda slide-nya. Saudara, 3C adalah penyebab adanya mental health. 3C yang dibuat, diperparah dengan sosial media. 3C. C yang pertama adalah compare. Karena dengan sosial media Anda akan meng-compare hidupmu dengan orang lain. Anda akan bisa bilang begini, gila nih temen gua ya, dulu satu sekolah nyontek sama gua. Goblok banget tuh waktu sekolah. Tapi sekarang udah punya private jet. Gua private home aja belum ada. Anda compare, Anda lihat temenmu. Anda compare. Lalu C yang kedua adalah you compete. Karena you compare dan you want to compete. Anda mau kejar. Dan Anda kejar yang nggak perlu Anda kejar. You get what I'm saying? Nah karena ada compare, ada compete, maka tertekan yang di tengah. Your spirit, your soul tertekan. Konflik. Itu yang terjadi. Inner conflict, konflik batin terjadi. Makanya jangan heran banyak anak muda stres, banyak orang-orang hari ini stres, hidupnya bingung, banyak yang suicide, bunuh diri, schizophrenia, gila. Pernah dengar gak ada temenmu yang ngomong begini, gue bisa gila nih begini. Siapa yang pernah dengar temen yang ngomong begitu? Saya rasa kita juga pernah ngomong begitu barangkali. Gue bisa mati nih, gue bisa gila nih begini. Why? Because social media push you to that corner. Kita punya prioritas jadi keliru. Kita tidak lagi memprioritaskan hidup kita dengan Tuhan. Pada akhirnya ketika engkau meninggal, buat siapa semuanya ini kata Tuhan? Kita jadi lelah, kita jadi stres. Wake up. Karena pengejaran kita salah. You are not living here for the all of your life terus-terusan kekal, nggak ada di bumi ini. Katakan amin. Yang kedua, nah ini, kenapa kita bisa tertidur? Karena kita nggak waspada. Atau kita meremehkan kekuatan dan strategi setan. Nah ini yang saya ngomong, kalau ngomong sama orang Kristen apalagi anak-anak muda yang pinter-pinter sekolahnya, yang kritis. Pastor, apa nggak ada ngomongan lain, ngomongnya setan melulu? Saya nggak bilang bahwa yang lain nggak perlu dibahas. Tapi Anda tahu yang lain itu di belakangnya siapa, itu yang penting. It's not about the gun, but the man behind the gun. It's not about layar, tapi siapa di balik layar itu. Kita nggak waspada. Kan Anda sudah sering baca bukan ayatnya bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Efesus 6 ayat 11 dan 12 kan? Betul nggak saudara? Karena kita anggap begini. Kalau kita nggak waspada ya terhadap hal-hal yang namanya setan gitu ya, strategi setan, strategi musuh. Kita ini akan berpikir begini. Semua yang terjadi wajar kok Pak. Normal, biasa, natural. Do you think so? Do you think so? Oke, saya nggak disiapin di sini, tapi tiba-tiba saya dimunculkan satu. Anda baca di Kisah Rasul 16 nanti ya. Kisah Rasul 16 Anda baca ya. Saya ini orang sekolah ekonomi.
I get my master in finance, in corporate finance. Di Amerika. Saya kerja di bank. Saudara tahu nggak sih? Bahwa ekonomi ini tidak ada yang namanya mekanisme pasar 100%. Siapa yang percaya ekonomi ini 100% pasar? Demand and supply yang menentukan 100% itu. Do you believe so? Don't trust that. Nggak ada yang namanya betul-betul mekanisme terjadi di pasar begitu saja supply and demand. No. Kalau Anda baca di Kisah Rasul 16, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam bisnis. Pertama adalah law, orang yang terlibat dalam hukum, magistrat kalau dalam bahasa Alkitab. Yang kedua adalah pebisnis. Pastilah pebisnis. Berkaitan dengan law. Makanya jangan heran peraturan-peraturan bisa ditwisted oleh pengusaha. Ngerti maksud saya? Makanya jangan heran tidak ada itu yang namanya murni mengatur begitu, tidak ada. Dan yang ketiga, spirit. Anda baca di Kisah Rasul 16. That the spirit, makanya waktu Petrus datang, yang dia lakukan, dia hadapi adalah spiritnya dulu. That spirit di attack oleh Rasul Paulus. Nah kadang-kadang kita naif, kita merasa bahwa ini natural, ini oke. You don't know the mastermind behind. Jangan heran nanti akan muncul tampilan baru dari kebiasaan lamamu. Dalam wujud online. Panggilan online, panggilan di sosial media, kebiasaan lamamu akan muncul di situ loh. Be careful friends. Oh Anda pikir enggak? Dia akan coba trap you, akan jebak saudara. Yang ketiga, saudara dan saya bergumul sendirian. Hati-hati kalau Anda punya masalah, jangan bergumul sendirian. Anda butuh sahabat, Anda punya saudara seiman. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 berkata begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why atau cilaka orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Saudara kalau Anda lagi bergumul, jangan coba nanganin sendiri. Kita justru lagi ada pergumulan, kita butuh orang yang mengangkat beban kita, mendoakan kita, memberi kekuatan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, memberi nasihat kepada kita. Makanya jangan sampai Anda nggak punya saudara seiman di dalam gereja. Anda perlu ada saudara seiman, Anda perlu ada teman-teman yang bisa, di mana Anda curhat, Anda cerita. Anda tahu Anda sedang dalam masalah dan temanmu bisa mendoakan, bisa memberikan arahan, memberikan firman kepada saudara. Halo? Ada amin? Saya melihat begini saudara, ketika Anda cuma sendirian, bergumul sendirian, terus sendirian, setan tuh paling gampang menyerang orang yang sendirian, tahu nggak? Jangan heran kalau Anda makin coba sendirian gak kuat, lama-lama Anda juga malas bangun saat teduh. Gak punya kekuatan untuk bangun saat teduh. Gak lagi ada ketertarikan dengan saat teduh. Lama-lama Anda hanya menjalankan ibadah, hanya ritual, hanya kebiasaan hari Minggu datang ke gereja karena orang Kristen harus ke gereja. Anda ngerti maksud saya? Coba bilang lagi, wake up. Bilang, wake up. Wake up, your spirit wake up. Karena kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi, saudara. Wake up, come on. Masalah-masalah yang Anda hadapi, jangan sampai Anda tidak move on. Terakhir, bagaimana supaya saudara bisa wake up? Anda siap untuk wake up? Siap untuk wake up? Beberapa orang berbeda-beda caranya wake up, tapi ini saya bikin general ya, secara general saja ya. Kadang-kadang, ini sih nggak enak nomor satu ini, tapi kadang-kadang diperlukan. Diperlukan alarm untuk menyadarkan saudara dan saya. Anda butuh alarm, sirene yang mengagetkan saudara sehingga Anda sadar. Barangkali persoalan saudara, it's a wake up call. Barangkali tantangan hidup saudara, it's a wake up call. Barangkali kebodohan dan kegagalan kita, it's a wake up call. Barangkali disrupsi.
Saya pernah diminta satu khotbah, divine disruption. Saya beritahu saudara begini, Tuhan seringkali membuat saudara mengalami disrupsi, supaya apa? Supaya Anda ngalamin distraction. Dari disruption menjadi distraction. Apa itu distraction? Distractionnya begini, sebelum ada disrupsi, sebelum ada pandemi, menurut saya pandemi ini semacam disrupsi. Selama nggak ada pandemi, Anda punya perhatian, ada fokus Anda kepada hal-hal yang kadang-kadang nggak menyangkut dengan perkara spiritual Anda. Anda Uber semua itu yang di dunia ini. Tiba-tiba terjadi disruption, ini semua collapse. Maka Anda dibuat oleh Tuhan distraction ke sini untuk Anda menuju kepada attraction kepada Tuhan. Dan Anda kembali kepada kasih-Mu mula-mula. Bukankah ada ayatnya bilang gini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, coba bilang bertobat. Salah satu kunci yang perlu adalah pertobatan. Kapan Anda terakhir dengan berpesan tentang pertobatan? Kapan Anda diingatkan oleh Tuhan untuk bertobat? Kadang-kadang kita butuh alarm yang menyadarkan kita, disruption. Yang kedua, gak boleh dilupakan. Dengar suara Tuhan yang akan menghidupkan saudara dan saya kembali. Dengar suara Tuhan. Begini saudara, saya cerita tentang diri saya. Ini cuma hanya ilustrasi. Saya itu olahraga renang Senin sampai Jumat, saya pasti berenang tiap hari. Every day. Whatever it is, sampai hari ini. 1 hour, 1 jam non-stop. Hari Sabtu pagi, after doa pagi, saya pasti cross train, 45 menit. Wajib itu, kudu. Minggu saya nggak olahraga, olahraganya di mimbar. Anda ngerti maksud saya? Kenapa saya cerita ini? Satu waktu, itu lagi tidur enak gitu. Mau bangun, aduh berenang malas rasanya. Saudara jangan pikir nggak pernah ngalamin gitu. Malas rasanya. Apalagi udah di luar kota, udah habis-habisan jor-joran pelayanan gitu ya. Pulang aduh pengen tidur, capek gitu. Saudara mau tahu? Sekali saya kasih kesempatan untuk tidak berenang, akan ada yang kedua kali. Anda mengerti maksud saya? Ketika ada yang kedua kali, pasti ada yang ketiga kali. Kalau ada yang ketiga kali, pasti ada yang keberapa? 4 kali. Lama-lama seminggu, begitu masuk minggu kedua, udah berat ngengkolnya, tahu? You want to start again is very difficult. So what should I do? I decide in my mind, I have to wake up. Supaya saya nggak kembali kendor, akhirnya makin susah, lama-lama nggak olahraga. Anda ngerti maksud saya? It's the same dengan spiritual life. Same dengan spiritual life. Saudara, ketika Anda malas dengar khotbah, malas datang ibadah, malas dengerin firman Tuhan, justru di saat itu Anda perlu dengar, karena when God speak through a person, melalui seseorang, maka Spirit of God akan masuk ke dalam hatimu. And will make you awake. Matius 4 ayat 4, kita gak usah buka ayatnya, bilang manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes 6 ayat 63 berkata apa firman Tuhan? Roh yang memberi hidup, daging tidak berguna sama sekali. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 kalau Anda mau catat. Betul? Saudara, bagaimana Yairus bangkit? Coba saya mau tanya. Bagaimana anak Yairus, maksud saya bukan Yairus. Anak Yairus. Bagaimana anak Yairus bisa bangkit? Bagaimana Lazarus bisa bangkit? Tell me how. Coba kalau Anda pernah baca Alkitab. Dia cuma bilang, bangkit, berdiri. Kenapa? God speak. Karena di dalam Tuhan ada spirit. Lazarus di mana ditaruh? Di situ. Tuhan bilang, Lazarus bangkit. Only the speak God bicara. Bangkit itu Lazarus. Bagaimana tulang-tulang yang ada dilihat oleh Yehezkiel udah pada mati, itu udah pada kering semua. Bagaimana bisa hidup? Dia tanya sama Yehezkiel, bisa hidup gak? Engkau yang tahu Tuhan. Yehezkiel juga gak tahu gimana cara bangkitannya. Tuhan bilang sama Yehezkiel, bernubuat.
Bagaimana caranya bernubuat? Tiba-tiba dia bernubuat, dia menyampaikan pesan. Karena it's a spirit of God. And tiba-tiba itu tulang bergerak. Anda pikir itu film Marvel? Itu di Alkitab. Sadari Anda butuh suara Tuhan yang membuat Anda alive. That spirit talks to the spirit. Oke. Suatu hari Maria datangin Elizabeth. Maria lagi hamil. Siapa? Ini kan udah Natal nih. Waktu dia hamil, bayi Yesus. Elizabeth hamil siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu datanglah Maria yang bersama dengan Yesus di dalam ini. Walaupun masih bayi di dalam ini. Dia bilang, salam kepada Elizabeth. Betul? Barangkali dia ngomong shalom gitu ya. Apa yang terjadi? Tell me, apa yang terjadi? Bayi yang ada di kandungannya si Elizabeth lompat. Kok bisa lompat? Ini bisa-bisaan orang punya ngarang cerita begitu. Dia lompat. Kok bisa lompat? Karena ada shalom yang keluar dari mulutnya Maria, dan ada bayi Yesus keluar, didengar oleh Elizabeth, masuk, dan bayi yang di dalamnya mendengar that spirit, boom. Anda perlu dengar suara Tuhan. Waktu istri saya hamil anak yang kedua, Raymond, kita baru tahu, baru ngerti sedikit, saudara. Bayi dalam kandungan bisa dengar musik. Karena di sini ada air, ketuban. Jadi kita pernah eksperimen, istri saya pernah eksperimen. Ketika bayi itu ada di sebelah kiri, istri saya tempel ini. Dia punya yang di telinga ini nempel sini ya. Itu dia diam sebentar, dia gerak ke sini. Gerak, dicabut sama istri saya, taruh lagi di sini. Dia diam, gerak. Yang didengerin lagunya Don Moen. Makanya gak heran ketika dia lahir, waktu dia mulai bisa ngomong sedikit, dia mulai bisa nyanyiin lagu Don Moen. Bahasa Inggris loh. Anda gak percaya, coba dah kalau nanti ada orang yang hamil, coba gak percaya. Jangan kasih denger rock, ntar dia goyang-goyangnya lain saudara. Dia ngerok lu saudara, bahaya itu saudara. Coba dengerin lagu-lagu spiritual. Dan apa yang terjadi? It is inside that spiritual bekerja. Anda datang ke gereja, jangan pikir Anda cuma datang ke gereja. You listen to the spirit of the words of God. Dan terakhir, saya kasih catatan terakhir aja, saya nggak jelasin. Anda harus sadar apa yang sedang terjadi di sekitar Anda. Sadar what's going on. Setan lagi bikin banyak strategi melalui apapun. Bisa teknologi, bisa orang, bisa penemuan, bisa inovasi, whatever it is. You have to know it. Sekarang sudah ada robot yang bisa mendoakan umat. Robot yang bisa diajak ngobrol, tanya-tanya soal perkara spiritual. Saudara jangan berpikir enggak? Saudara tahu? Sekarang lagi sebagai penutup, ada pengembangan teknologi yang menarik. Nanti ibu-ibu bisa pilih mau anaknya hamil di dalam apa di luar. Serius. Karena di luar lebih asik. Kenapa? Anda bisa lihat pertumbuhan bayi itu. Mereka sedang uji coba dengan apa? Dengan kambing. Kambing, sel telur dengan sel laki-lakinya, itu jantannya, disatukan di satu tempat yang bisa kelihatan mata. Dan itu dengan segala macam teknologi yang sedang dikembangkan. Dan itu dari janin kecil, kambing itu makin besar di dalam, bisa dilihat. Bisa dilihat, wow. Itu ada videonya, bisa dilihat, wow. Kenapa mereka buat ini? Untuk alternatif, manusia nanti bisa melihat anaknya di situ. China
Yang saya dengar sedang mengembangkan beberapa mayat sedang di-freeze. Disimpan di freezer. Mereka sedang mengembangkan satu teknologi. Kalau teknologi itu jadi, is the end. Menurut saya orang Kristen bisa goncang imannya. Why? Karena kalau teknologi itu terjadi, dia akan coba untuk bisa membangkitkan orang mati ini dengan teknologi ini. Saudara pernah nonton film? Aduh saya lupa tuh namanya apa ya. Apa itu ya. Yang dimana orang yang sudah mati bisa diajak ngomong lagi. Kelihatannya film. Kalau Anda nonton James Bond, apa yang Anda dulu nonton pikir nggak mungkin, sekarang terjadi kok. Kalau itu terjadi, teknologi itu berhasil, yang mati bangkit, Anda nggak akan pernah bisa percaya ada kuasa kebangkitan dalam Tuhan. Karena ujungnya, setan mau supaya saudara tidak punya iman. Karena Yesus bilang, aku datang kedua kali, apakah aku masih menjumpai iman? Be careful friends. Wake up! Coba bilang, wake up! Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Tuhan, kami datang kepadamu. Sekalian Anda yang menyaksikan lewat streaming, Anda boleh berdiri. Angkat tanganmu, Anda arahkan hatimu, pikiranmu, dengar pesan ini sekali lagi. Supaya Anda mengerti, you need to wake up. Tuhan, di hari-hari terakhir, ada begitu banyak peristiwa yang akan terjadi. Yang mengasikkan, yang menyenangkan, yang membuat hidup lebih cepat, lebih nyaman, lebih enak. Bahkan membawa kemakmuran. Hidup menjadi lebih enak, lebih baik. Seolah-olah seperti itu. Engkau sendiri yang berkata ketika semua orang mengatakan damai dan aman. Suddenly. Terjadi sesuatu yang kami tidak siap. Kami tidak mau seperti itu. Karena kami adalah anak-anak terang. Kami bukan anak-anak gelap. Yang tidak hidup dalam kegelapan. Aku berdoa buat jemaatmu yang hadir. Dan jemaatmu yang tidak hadir dan mereka menyaksikan melalui streaming hari ini. Aku berdoa kiranya Tuhan Engkau menyadarkan setiap kami untuk wake up. Bangun. Dan tidak mengizinkan roh kami tertidur. Buat kami menyadari Tuhan, kami betul Tuhan, perlu Tuhan di hari-hari ini. Makin hari makin kami butuh Engkau. Sehingga kami tidak akan tertipu dengan cara berpikir yang salah. Kami tidak akan tertipu dengan kepalsuan. Tapi kami mau Tuhan membangun hidup kami strong. Di atas landasan yang benar. Berkati umat-Mu. Buat setiap pesan yang disampaikan ini menyadarkan kami to wake up. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau memberi pengertian kepada setiap kami hari ini. Sehingga kami menyadari penuh. Roh yang ada di dalam diri kami lebih besar dari semua yang ada dalam dunia ini. Kami sadari itu Tuhan. Biarlah Tuhan speak to us Lord. Speak to us Lord. Supaya roh kami revive. Beri kami kesempatan sekali lagi menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Untuk menyalakan api penginjilan. Untuk menyalakan api Roh Kudus dalam diri kami. Sehingga kami tidak tertinggal. Dan kami menjadi alat di tangan-Mu. Biar kami wake up hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai. Tapi Engkau tidak selesai dan belum selesai. Meteraikan setiap kebenaran-Mu. Buat firman ini terus mengiang-iang di hati dan roh kami. Sehingga kami menyadari kami perlu bangkit. Kami perlu bangun. Kami perlu arise. Terima kasih. Angkat kedua tangan. Terima berkat dari Dia. Sebagaimana Engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Saat Engkau tinggalkan tempat ini. Berkat besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Menyertai saudara dan persekutuan dalam Roh Kudus. Selalu menghibur, menguatkan. Kiranya berkat ini, yang besar ini. Engkau terima dalam nama Yesus. Semua yang terima janji Tuhan katakan. Amin. God bless you. Happy Sunday.